Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan penerapan teknologi informasi di bidang kedokteran yang beranggotakan Ina Tripurnama, Umiyati Wahidatur Rohma, Meisi Anggriani, dan Uli Nuha. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi. Misalnya, di dunia kesehatan, masyarakat di negara maju telah menjadikan salah satu kegunaan teknologi tersebut sebagai seorang dokter online untuk mengetahui berbagai macam jenis penyakit, baik melalui email atau mengisi formulir-formulir isian yang telah disediakan oleh pihak pengelola e-medicine tersebut. Sistem e-medicine adalah penggunaan teknologi yang didukung dengan biaya yang tidak mahal, penggunaan yang sangat mudah, dan informasi kesehatan yang sangat luas dan terbuka dalam pencarian data penyakit yang dideritanya. Berikut alat-alat kedokteran yang menggunakan teknologi informasi. Laparoskopi yang berfungsi untuk melakukan inseminasi. X-ray yang berfungsi untuk mengetahui bagian dalam tubuh apakah ada kelainan atau tidak. Endoskopi yang berfungsi untuk meneropong organ-organ dalam manusia. Elektrokardiogram (EKG) yang berfungsi untuk mengetahui penilaian fungsi paru dan jantung. Ultrasonografi (USG) yang berfungsi untuk melihat kondisi dalam tubuh, yang biasanya digunakan para dokter kandungan untuk melihat kondisi bayi dalam perut ibu hamil. Alat cek darah yang berfungsi untuk mencek gula darah, kolesterol, dan cek asam urat. Teknologi informasi pada bidang pendidikan. 1. Pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya teknologi komunikasi berbasis video, guru atau pengajar pun semakin mudah untuk memberikan materi meski sedang berhalangan hadir. 2. E-raport. Dengan adanya e-raport, sekolah tidak perlu lagi menulis pencapaian siswa secara manual di buku raport. Guru hanya perlu mengisi data laporan pada e-raport, kemudian mengirimnya ke email wali murid atau siswa. 3. Penggunaan teknologi untuk berbagi materi. Dengan adanya teknologi seperti saat ini, maka tidak diperlukan lagi menyalin materi dengan cara fotokopi ataupun mencatat materi, melainkan guru hanya perlu mengirim file lewat aplikasi seperti ShareIt, WhatsApp, dan seterusnya, sehingga siswa dapat mengakses dan mengunduh kapanpun dan dimanapun. PPDB online. Dengan adanya PPDB online, calon siswa yang berada di tempat tinggal jauh dengan sekolah yang diinginkan dapat mendaftar melalui website, sehingga calon siswa hanya perlu datang dan melakukan ujian penerimaan, misalnya dengan pengurusan administrasi jika diterima. Teknologi informasi pada bidang pendidikan. 1. Sistem absensi. Terobosan teknologi berupa absensi sidik jari semakin mempermudah sekolah atau universitas untuk mencatat kedatangan siswa, pengajar maupun staf. Dengan begitu, sekolah dapat memantau kedisiplinan siswa, pengajar maupun staf. 2. Sistem keuangan. Dengan adanya teknologi, staf keuangan tidak perlu lagi bingung karena salah hitung atau karena terlalu banyak slip yang harus direkap secara manual. Dengan adanya komputer, staf dapat merekap sekaligus menghitung dengan mudah. 3. Perpustakaan. Perpustakaan yang memiliki e-library akan memudahkan pengunjung untuk mencari letak buku yang diinginkan. Perpustakawan hanya perlu input nomor rak dan merapikan buku-buku sesuai rak. Selain itu, perpustakawan juga dapat melacak buku yang dipinjam oleh pengunjung dengan mudah. Dampak positif dan negatif penerapan teknologi informasi pada bidang kedokteran. Dampak positif teknologi dalam bidang kedokteran yaitu ditemukannya berbagai alat untuk menggantikan organ tubuh yang telah rusak. Misalnya, untuk seseorang yang mengalami kebutaan, saat ini dapat dilakukan proses transplantasi mata dan
munculnya aplikasi untuk mengatur gaya hidup sehat, misalnya aplikasi olahraga, aplikasi pengatur pola makan, dan lain sebagainya. Dampak negatif teknologi dalam bidang kedokteran meliputi radiasi yang ditimbulkan oleh berbagai produk teknologi dapat memunculkan berbagai penyakit baru, salah satunya adalah penyakit kanker. Serta, teknologi seperti gadget juga berpotensi menimbulkan ketergantungan dan kecanduan. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan atau terganggu dengan suara lain, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.